Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita merawat dan memelihara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan itu ibarat tanaman. Ia akan tumbuh subur jika dirawat dan dipelihara. Sebaliknya, ia akan bisa layu bahkan mati jika tidak mendapatkan perhatian dan perawatan. Maka dengan menyimak khutbah ini dan menunaikan ibadah-ibadah lainnya, semoga iman dan takwa kita akan tumbuh subur, meningkat dan lestari. Kiranya dengan iman dan takwa yang kuat, kita mampu memberi manfaat kebaikan kepada diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami khatib menyampaikan suatu tema, yaitu tentang menjadi umat yang unggul dengan mengamalkan Al-Quran sebagai landasannya. Marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di surat Al-Anbiya yang ayat yang ke-10 yang berbunyi, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun, yang artinya sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab, yaitu Al-Quran, yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Ayat ini diturunkan untuk menegaskan kepada kaum musyrikin Makkah tentang keagungan Al-Quran. Mereka seringkali meragukan dan menentang ajaran-ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan turunnya ayat ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang penuh dengan hikmah, petunjuk dan keutamaan yang mampu membawa kemuliaan dan keunggulan bagi umat manusia. Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya beliau menjelaskan tentang ayat ini. Siapapun di antara manusia yang mengamalkan isi Al-Qur'an, mempraktikkan syariat-syariatnya dalam kehidupan sehari-hari, menjadikannya sebagai pedoman dan rujukan dalam menyelesaikan persoalan, maka mereka akan menjadi umat yang unggul, mendapat kemuliaan di hadapan Allah Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal itu karena Al-Quran mengandung segala macam ilmu dan hikmah yang diperlukan manusia untuk mencapai kehidupan yang unggul lagi mulia. Oleh karena itu, meremehkan dan mengabaikan Al-Quran berarti mengabaikan jalan kemuliaan itu sendiri. Barang siapa yang mengabaikan Al-Quran, tidak memperhatikan dan mengamalkan perintah-perintahnya, bahkan menistakan dan menghinakannya, maka mereka akan menjadi umat yang hina. Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan dan menggantinya dengan umat yang lain, sebagaimana umat-umat terdahulu pernah merasakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam konteks kehidupan kita saat ini, ayat tersebut mengingatkan kepada kita semua akan pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam setiap aspek kehidupan kita. Al-Quran seharusnya menjadi rujukan, pedoman dalam menyelesaikan persoalan, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai Al-Quran harus selalu kita pegang teguh, peringatan dan larangannya harus kita tinggalkan. Para ulama menjelaskan, untuk dapat menjadi umat yang unggul dan mulia, ada pokok-pokok kandungan Al-Quran yang harus dipahami dan dilaksanakan. Yang pertama, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan juga ulil amri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59,
Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikannya kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Syekh Profesor Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan yang dimaksud ayat ini adalah taat kepada ulil amri merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya selama perintah-perintah tersebut tidak keluar dari jalan Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang kedua, memahami ilmu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu itu adalah cahaya yang akan menerangi jalan bagi pemiliknya di dunia dan di akhirat. Imam Malik rahimahullah mengatakan bahwa ilmu adalah cahaya yang membawa ketenangan, petunjuk, kemuliaan dan kebahagiaan. Dengan ilmu seseorang dapat menyelesaikan persoalan hidupnya dan akan menjadi generasi unggul lagi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memiliki akhlak mulia dan dalam pergaulan, yaitu akhlak dan perilaku yang baik menunjukkan kedalaman pemahaman akan ilmu dan ketinggian iman dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang artinya sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, akhlak mulia adalah kunci untuk mencapai keunggulan, kemuliaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, yaitu disiplin menghargai waktu. Islam mengajarkan pentingnya disiplin dan menjalani setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mengatur waktu. Seperti sholat 5 waktu adalah contohnya. Bagaimana Islam menanamkan prinsip disiplin, termasuk dalam ibadah Jumat ini. Jamaah sangat ditekankan untuk datang sebelum khatib naik ke atas mimbar. Itu menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan kedisiplinan. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menekankan bahwa disiplin dalam mengatur waktu adalah salah satu kunci utama untuk mencapai keberhasilan, keunggulan dan kemuliaan. Mengatur waktu dengan baik berarti memberikan perhatian pada hal-hal yang menjadi prioritas sehingga dapat ditunaikan dalam waktu yang tepat dengan seksama dan sesuai kebutuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin yang kelima adalah berjamaah dalam kehidupan, artinya tidak bercerai-berai, tidak terpecah belah. Berjamaah adalah konsep kehidupan bermasyarakat yang didasari rasa kasih sayang tanpa berharap pamrih dan imbalan untuk saling membantu, bekerja sama dan saling menasihati dalam kebenaran, kesabaran dan kebaikan. Contoh terbaik kehidupan berjamaah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, sebagaimana dalam sabdanya, "Ma ana alaihi wa ashabi," rawahu Tirmidzi, yang artinya al-jamaah, yaitu kehidupan berjamaah adalah orang yang mengikuti aku dan para sahabat-sahabatku. Dalam kehidupan berjamaah ada solidaritas, empati dan perhatian kepada mereka yang masih terjajah, tertindas dan teraniaya. Maka salah satu ciri kehidupan al-jamaah adalah memberikan atau memiliki kepedulian dan upaya yang sungguh-sungguh untuk dapat membebaskan Masjidil Aqsa dan membantu perjuangan rakyat Palestina yang hingga saat ini masih terjajah. Akhirul kalam, semoga umat Islam mampu mengamalkan ajaran Al-Quran sehingga menjadi umat yang unggul dan mulia,
mampu membebaskan Masjidil Aqsa serta kemerdekaan rakyat Palestina dari penjajah Zionis Israel. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal barrur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna biluzumil jamaah wa nahana an ikhtilafi wa tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita tundukkan pandangan kita, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan saudara-saudara kita yang sampai saat ini tertindas dan terjajah di bumi Palestina. Begitupun kita doakan kepada saudara-saudara kita yang mereka masih mengalami kesulitan dan juga sakit yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidin wal mustad'afin fi Filistin. Allahumma ansurhum wahfadhhum wajma' kalimatahum. Allahumma anjil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat في بلاد فلسطين خاصة وفي أنحاء بلدان المسلمين عامة. اللهم شتت سملهم وفرق جمعهم ومزق حزبهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. قيموا الصلاة.